الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin masih kisah perilaku Bani Israel setelah Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menunggu 40 hari. 40 harinya katanya 40 hari di Gunung Tursina, terus mendapatkan kitab Taurat. Nah, setelah mendapatkan kitab Taurat, saya perilaku selanjutnya. Jadi nanti diambil janji lah. Wa id akhadna mitsaqakum ay iqrarakum biqabulit Taurati. Ketika kata Allah kami mengambil janji kalian semua, maksudnya adalah pengakuan, ikrar kalian semua dengan sudahnya menerima Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami angkat di atas kepala kalian semua. Apa yang diangkat? Gunung Tursina. Jadi janji di sini tidak seperti janji pejabat. Kalau janji pejabat cukup pakai kitab suci Al-Quran ya, di atas kepala lah. Ima Gunung Tursina, Bukit Tursina diangkat. Maksudnya dijebol lah gitu bahasanya. Rafa'na fawqa ru'usikum al-jabala miqdaro qomatin qadzillati wa kana farsahun fi farsahin. Kami mengangkat di atas kepala kalian semua gunung, benar-benar diangkat. Miqdaro qomatin, seukuran sajejeg, seukuran orang berdiri lah. Lamun orangnya misalnya saukuran orang weh, di luhur sirah teh saukuran jalmi weh gitulah. Nah itu diangkat Gunung Tursina. Bagaikan diteduhi lah gitu, bayang-bayang diteduhi. Lompat sama di payungan gitulah. Segimana luasnya Gunung Tursina? Farsahon fi farsahin. Jadi kalau misalnya diambil segi 4 atau bujur sangkar, 1 parsah, ping 1 parsah. Jadi tingginya separsah, lebarnya separsah, panjangnya separsah. 1 parsah itu sebenarnya 80-an wajibnya. 80 kiloan lah. Dasarnya 80 kilometer. 1 parsah teh. 1 parsah. Sanes 80 sebenarnya. Itu abdi coba mas nanti di internet berapa 1 parsah. Hatta ataitumul misak, sampai diberikan kepada kalian semua atau kita mengambil janji kalian semua. Jadi benar-benar disumpah jadi Bani Israel itu. Tapi sekali deui yang namanya Bani Israel meskipun sudah disumpah dijebolkan gunungnya anggar masih ngeyel gitu. Wa qulna, dan kami berkata, kata Allah, khudu ma atainakum, ambillah oleh kalian semua apa-apa yang sudah kami berikan kepada kalian. Kata Allah ini ya. Ai i'malu kayak dina naon ya. I'malu bima a'tainakumuhu minal kitab. I'malu, kerjakanlah oleh kalian semua apa-apa yang sudah kami berikan kepada kalian semua yang tercatat di dalam kitab Taurat. Dikerjakan dengan apa? Bikuatin ay bijidin, dengan sungguh, dengan kuatan sungguh-sungguh. Jadi artinya apa-apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mungkin Al-Quran lah ya, diamalkan sungguh-sungguh.
Wadhkuru ma fihi minasawabi wal iqabi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat, baik itu tentang pahala maupun siksaan. Wahfadu ma fihi minal halali wal harami, dan jagalah oleh kalian semua apa-apa yang ada dalam kitab Taurat tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Nah itu. Jadi intinya mah pegangan Bani Israil kan kitab Taurat itu. La'allakum tattaqun ay likai tattaqul ma'asi, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut melakukan maksiat. Nah itu tujuannya ke sana. Oleh Allah disuruh demikian. Oleh Allah disuruh untuk mengamalkan kitab, itulah bahasanya lah. Tapi sekali lagi di sini nih summa tawalaitum, kemudian kalian semua malah berpaling, melanggar janji, gitu bahasanya lah. A'radtum anil wafa'il bil misa, kalian berpaling dari memenuhi janji. Mimba didalika ayrab ituri wa ita itaurat, setelah diangkat gunung Tursina dan setelah diberikan kitab Taurat. Falaula fadlullahi alaikum bitakhiril adabi, kalaulah tidak ada anugerah Gusti Allah kepada kalian dengan diakhirkannya siksa. Maksudnya kalau nggak ada anugerah Gusti Allah nih, kalau nggak ada anugerah mungkin langsung disiksa, gitu kan ya. Karena ada anugerah Allah jadi mungkin disiksa nangke lah gitu, udah langsung gitu bahasanya. Dan kalaulah tidak ada rahmatuhu bi irsali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaikum, kalau memang tidak ada rahmatnya Allah dengan diutusnya kanjeng Nabi kepada kalian semua, lakum tu minal khosirin, maka kalian semua akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi artinya berkat anugerah Allah, berkat rahmatnya Allah kepada atau akan diutusnya kanjeng Nabi, mereka artinya tidak langsung disiksa gitulah, tidak langsung, tidak seketika itu tidak. Ailasirtum minal magbunina bil uqubah, maksudnya kalian semua tidak menjadi yakti kalian semua akan menjadi orang-orang yang rugi ya dengan disiksa, wabil inhimaki fil ma'asi, dan akan dijerumuskan di dalam maksiat. Nah, itu. Maksud ini penjelasan dari khosirin ya, khosirin. Jadi orang-orang Bani Israil akan seperti ini, orang rugi dan terjerumus ke dalam maksiat. Sekarang apa aja pelanggaran mereka ini di sini? Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisabt. Dan sesungguhnya, sesungguhnya kalian semua sudah tahu terhadap orang-orang yang melampaui batas di antara kalian semua di dalam hari Sabtu. Jadi ada kaum yang berbuat israf lah pada hari Sabtu. Ay wa billahi laqad arabtum uqubatan ladina tajawwaju al-hadda minkum yawma sabti fi zamani Daud alaihissalam. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya kalian semua telah mengetahui siksanya orang-orang yang melampaui batas yang mereka sudah melaksanakan di hari Sabtu pada zamannya Nabi Daud alaihissalam. Nah, sekarang baru diceritakan. Ruwiya annahum umiru bi ayyatamahadu yawma sabti lil ibadati wa yatraqus soida. Nah, diriwayatkan sesungguhnya ada satu kaum, ini nih kaum yang melampaui batas nih. Mereka tuh diperintah untuk memurnikan ibadah pada hari Sabtu, meninggalkan berburu. Dan di rumah nggak ada berdagang, tidak ada, bukan nggak ada berdagang lah, kebanyakan berburu lah seperti itu. Jadi kalau kita mungkin umatnya kanjeng Nabi, Sayyidul Ayam itu adalah Jumat. Lalu kalau umat Nasrani berarti Sayyidul Ayamnya Minggu. Kemana sih Kak? Gereja gitu lah ya. Sayyidul Ayamnya Bani Israel hari Sabtu. Mereka mah nggak boleh berburu, harus murni ibadah. Wa ulail qaum kanu fi zamannya. Nah, kaum yang seperti ini nih, ini ada di zaman Nabi Daud alaihissalam.
Wa kanu yaskuruna bi ailata ala sairil bahri bainal Madinah wa Syami. Dan mereka kaum yang seperti ini menetap atau tinggal di tanah Ailah, di pinggir laut atau di pantai lah, di antara kota Madinah dan kota Syam. Wa huwa makanun minal bahri yajtami'u ilaihi tanu min kulli ardin fi syahri minas sanati hatta la yural ma'u likasratiha. Ya, sungguh luar biasa nih. Di mana tanah Ailah ini, di pinggir pantai ini nih, Ailah ini nih, satu tempat pantai yang mana di laut tersebut, ya pokoknya di pantai itu ikan-ikan kumpul setiap bulan pada 1 tahun sekali. Pokoknya di bulan-bulan tertentu itu ikan kumpul. Saking banyaknya ikan, air tidak terlihat. Kulobana laut itulah. Saking banyaknya nggak terlihat. Ya, kumatu itu kagoda coba. Gimana nggak tergoda? Kan yang membuat tergoda laki-laki itu kan kerimping duit, kelepek iwak, peleding kupu kuning. Bahasa iya nama gitu, bahasa apa sih? Bahasa Jawanya mah kerimping duit, kalau ada uang kan terbunya. Kelepek iwak, pas iya. Sok banyak kan jangan baheula di portas. Lauk loba, terjun, apa yang terjun? Sampai nincak paku, cerep, aduh ya Allah. Rame-rame nah gitu. Terakhir peleding kupu kuning. Nya eta punten lah. Wadon perempuan ketinggali geus. Dirotok gitulah. Makanya di sini tertulis mana tahan. Yang tidak bisa ditahan oleh apa namanya orang itu ya itu 3 kerimping duit, kelepek iwak, peleding kupu kuning. Ya mah bahasa lah gitulah. Wa fi ghairi dalika syahri fi kulli sabatin khosotan fahabaru. Nah, iya don tinggal hari. Nah, di bulan yang lain, di selain bulan ini nih, kan ini mah kan bulan tertentu tidak dijelaskan di sini, entah bulan Syawal, entah bulan Dzulqa'dah, entah bulan apa, pokoknya ada 1 bulan dalam 1 tahun ikannya di situ kumpul. Nah, pada bulan-bulan yang lain, pada setiap hari Sabtu mereka khusus ngeduk di pinggir pantai itu, ngeduk empang lah gitulah, bikin empang, terus dikasih kali lah gitulah, supaya si ikannya tuh masuk tadinya. Hari Sabtu tuh bikin empang, riyadon bikin empang, indal bahari di lautnya. Wa syara'u ilaiha ajadawila, dan mengalirkan ke empang ini nih, pokoknya membuat kalen, buat kalen lah ya. Nah, dari laut ini dibuat kalen, sungai gitulah, nyepor ke kalen letik lah, selokan. Fakanatil hitanu tadkhuluha. Nah, maka karena ada kali kecil dari ikan dari laut masuk ke empang gitu. Fayastodunaha yaumal hadi, mereka langsung berburu atau mendapatkan ikan pada hari Minggu. Nah, padahal kalau habsu fil hiyadi huwa iktidauhum. Kegiatan menahan seperti ini ya menahan ikan lah. Kan meskipun mereka tuh bahasanya hilah tuh berbuat merekayasa gitulah. Kata nabinya kan, hei kalian hari Sabtu harus ibadah, tidak boleh kerja, itu bahasanya lah, nggak boleh berburu. Memang nggak berburu, tapi buat empang, merekayasa. Diambilnya hari Sabtu. Nah, tetap membuat empang seperti ini, dalikal habsu fil hiyadi iktidauhum. Ini merupakan pelanggaran mereka. Jadi ini merupakan pelanggaran tuh. Pelanggaran mereka. Sumainahum akhadhu sama, kemudian mereka mengambil ikan. Tapi di saat mengambil ikan, wahum khaifuna minal uqubah. Mereka mengambilnya dengan rasa takut akan disiksa. Udah sian sih. Kita ibadah murni gitu. Nya boro-boro lain boro-boro lah. Bahasa naon zaman Nabi Musa kan hari Sabtu, ayeuna nu Jumatan sok. Jumatan kabeh teu kira-kira. Gitu. Angger nu usaha mah aya keneh wae. Padahal disuruh Sayyidul Ayyam ketika pas dengar, pokoknya pas ketika waktu sholat Jumat harus meninggalkan semua perdagangan, tinggalkan gitu kan.
Terus falamma tola zamanu istasanna al-abna'u bi sunnatil aba, itu ya. Artinya kan tadi kan karena ada anugerah Allah, karena ada rahmat Allah kepada kanjeng Nabi, mereka nggak langsung diadab, nggak langsung disiksa. Jadi ketika masa sudah lama sekali kegiatan seperti ini diturunkan kepada anak-anak mereka. Jadi turun temurun, itulah. Tadi nanti aki terus ke anaknya, ke anak terus, ke itu terus. Ya. Diturutan ke anak-anak teh. Ku diturutan terus turutan lah. Famasya ilahim tawaifun min ahli madinati alladziina karahu as-soida yauma sabtina. Kemudian sekelompok orang yang ada di penduduk Madinah, mereka membenci berburu di hari Sabtu. Wanahuhum, dan mereka mencegah, hei, bahasanya beginilah. Kan ada yang tahu, hei, itu tuh nggak boleh, dilarang. Jangan berburu hari Sabtu. Saya mau nggak berburu. Ini mah kan cuma buat empang gitu. Tapi palam yang tahu, mereka tidak mau mencegah. Artinya mereka tidak mau berhenti lah, tidak mau berhenti untuk berburu. Waqul, dan mereka berkata nih, keturunan-keturunannya berkata, nahnu fi hadal amali mundu azmanin, tuh. Kami ini mengerjakan amal ini, pekerjaan ini sudah turun temurun sewaktu zaman yang sudah lalu, nenek moyang kami, gitu bahasanya. Dan kata mereka, famazadanallahu bihi ila khairan. Ada anggar Allah, ini tuh rezeki bagi kami. Mereka tuh menyangkanya ini rezeki. Allah tidak menambah-nambah kecuali Allah nambah kebaikan, gitu bahasanya. Ini rezeki kuku. Artinya kalau ini kejelekan pasti akan disiksa. Ada siksanya, ada adabnya. Ini enggak ada, biasa aja. Nah, fakilah, maka ada juga yang mengatakan kepada mereka, lahum la tattaru, hei, jangan tertipu. Yang satu mah bilang mencegah jangan begitu, ini mah cara mencegahnya jangan tertipu, itu tuh tipuan belaka gitu. Nah, farubbama nazala bikum al-adabu fa asbahal qaumu qiradatan khosiin. Ketika terkadang telah turun adab bagi mereka semua, pas pagi-pagi kaum tersebut yang berburu di hari Sabtu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan rupanya langsung jadi monyet khosiina, yang sangat hina. Pamakasu kadzalika salata ayamin lam yakulu wa lam yashrabu wa lam yatawalladu summa halaku. Nah ya. Kemudian mereka menjadi monyet sampai 3 hari. 3 hari jadi monyet. 3 hari itu tidak makan, tidak minum, tidak beranak pinak, maksudnya tidak itulah, tidak reproduksi lah bahasanya. Tidak beranak pinak. Nah, setelah 3 hari, jadi 3 hari itu jadi contoh. Nah, jadi bahasanya jadi hinaan lah. Tah, iya tah. Kalau mau zaman ayam di YouTube lah ya, kan ada anak yang durhaka ke orang tua, gitu kan. Ada juga orang tua yang tidak bisa, bahasanya mah durhaka keneh tah mah. Karena di kitabnya waladun asin, anak yang tidak ngerti hakul walad alal walid, namanya waladun asin. Anak yang tidak tahu kewajiban anak terhadap orang tua, namanya anak durhaka, anak yang berdosa, bermaksiat. Sebaliknya orang tua yang tidak paham hakul walid alal walad, walidun asin, sama aja. Bahasanya mah asin gitu. Maka orang tua yang tidak paham kewajiban orang tua terhadap anak, terlalu mokang, terlalu naon lah gitunya, itu paham lah. Bahasanya adalah walidun asin, orang tua yang durhaka. Karena cuman istilah orang tua durhaka jarang dibahas. Karena yang lebih dibahas adalah orang tua anak yang durhaka. Sebenarnya kata durhaka teh diurang gitulah. Eta teh lain durhaka, bahasana maksiat gitulah. Asin-asin teh maksiat gitu. Cuma lebih kerennya dengan kata durhaka, itu lebih kepada anak. Membahas itu terlalu panjang kayak gampang tuh. Nah, wadalika, nah jadi ini nih ketika telah 3 hari jadi monyet, jadi pertontonan bagi penduduk Madinah, pokoknya yang ada di situ. Setelah 3 hari mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu. Wadalika qaulu ta'ala, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, faqulna lahum kunu qiradatan khosiin, gitu ya. Maka kami
ucapkan kepada mereka, kunu jadilah kalian semua, siru jadilah kalian semua, kirodatan hasiin, monyet yang sangat hina. Aidalilina muba'adina anir rahmati wasyarafi, monyet yang hina, yang jauh dari rahmat Allah dan kemuliaan Allah. Faja'alnaha ay almashota awil kirodata au qaryata ashabi sabti au hadil ummata. Maka kami jadikan si monyet ini nih, atau jadikan haknya ke sini, kadang ke kaum yang dirubah, ya, yang dirubah jadi monyet, kaum yang disihir, maksudnya bukan disihir apa ya, yang disalin rupa, atau kami jadikan monyet, atau kami jadikan desa penduduk Sabtu, Korea, desa penduduk Sabtu, atau jadikan umat ini, jadi banyak ini, banyak keterangannya gitu. Nakalan sebagai siksa, nah, sebagai siksa lima baina yadayha wa maghlubaha, atas dosa yang sudah dilaksanakan oleh di depan mereka, ya, dan di belakang mereka. Ini nih. Ai uqubatan, maksudnya adalah siksa radiatan lil umami allati fi zamanihi wa ba'daha ila yaumil qiyamah. Siksa dan juga menjadi sebagai pencegah bagi umat-umat yang ada di zamannya, di zaman ini nih, dan umat setelah zaman ini sampai hari kiamat. Berarti sebagai kita juga, artinya jangan sampai. Tapi ini ada yang salah arti nih. Diartikannya ulah berburu, ulah mancing di hari Sabtu, ayah kan gitunya. Padahal mah ini dulu ke sini. Lalu orang berarti yang paling poe Sabtu, berarti hari Jumat itulah. Kita ngurak bulan Jumat. Anu ngomongna ngurak abdi bisa jujur, abdi keur kacanduan ngurak Jumat. Jumatan di Mayangan. Aduh, inget kene wae. Astagfirullahaladzim. Dosanya deh. Pas ngaji emang bener loba dosa lah. Jadi sebagai pencegah lah, jangan sampai umat-umat yang pada zaman ini melakukan seperti ini, atau umat setelahnya, berarti bagi kita semua. Aulima koruba mintil kalkoriati, atau sebagai pencegah, ya, bagi umat yang dekat dengan desa itu, tetangga desa lah gitu bahasanya. Wama taba'ada anha, dan juga umat yang berjauhan dari desa itu. Lomba sama Hayuk malah ya Kertajaya iyalah. Amun jauh berarti nya Indramayu, Subang, kabeh gitulah bahasanya. Ukubatan, atau ini kami jadikan monyet ini sebagai siksa li ajli ma taqaddama al umati, karena arah dosa yang sudah dikerjakan oleh umat ini, min dunubihim, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkharu minha, dan dari dosa yang setelahnya. Jadi artinya kan dulu memang dikerjakan oleh nenek moyangnya. Kan harusnya mah kan jangan diturutin itu. Padahal sudah diingatkan oleh penduduk Madinah itu bahasanya. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan cerita ini juga sebagai mau'idah, nasihat lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa? Aylikulli muttaqin sami'atil waqi'ati. Bagi setiap orang yang bertakwa yang mendengar kejadian itu, kejadian ini maksudnya ya. Fa innahu yakhafu in fa'ala misla fi'lihim ayyanzila bihi misla ma nazala bihim. Karena orang yang bertakwa dia akan takut kalau seumpama mengerjakan seperti yang mereka kerjakan, itu takut diturunkan sama adabnya seperti kaum itu. Itulah bahasanya malah itu. Jadi bahasa untuk kitanya mah berarti jangan sampai kita berburu, mancing atau apalah, atau berdagang, bisnis apa saja ketika pas sholat Jumat. Itulah. Coba bayangkan, seumpama misalnya oleh Allah diterapkan ke kita sekarang. Itu Jumatan jadi monyet tuh mah. Enggak tempat tinggal pisan ya. Atau jadi monyet, kenapa sih jadi monyet? Itu kajian teh berarti. Atau mau orang tinggali poe Sabtu, ayeuna Jumat ya Jumat, Sabtu, Minggu yang apa? Ya henteu nya. Ya monyet teh dahar terus. Tanggal Minggu teh Senin kala maot. Nah berarti diadab teh ya.
Ya artinya kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi sangat bersyukur ya, bersyukurlah. Artinya tidak langsung turun adabnya seperti ini. Meskipun ada beberapa contohnya, ada beberapa memang, tapi tidak semua. Kemudian wal muradu biqouli ta'ala kunu kunu, yang dimaksud dengan ucapan kunu di sini nih, ya kan kununya siru. Kunu di sini artinya suratut takwini, cepatnya berubah, betulah. Jadi bahasanya berubah teh kawas di film-film nyok gitu lah ta. Jadi yola lawan teh gitu. Ku cepat-cepat berubah langsung berubah gitulah. Nah, wa anahum soru kadzalika, dan sungguhnya mereka jadi seperti monyet. Nah, ini satu kisah. Di kesimpulan yang pertama tadi ya, kesimpulannya kita harus khusus hari Jumat untuk beribadah pada Allah. Tapi sekali lagi saya pribadi hanya bisa berbicara. Orang sasarangan lah ya malah. Karena kalau kerjaan pas hari kalau sekolah masuk aya wae itu ge Pak deh. Tapi untungnya teh alhamdulillah beres jam 11 langsung 10. Aduh. Hayang nama jam 11 teh ka dieu nya. Hayang nama setengah 11 buku. Tapi kan aya Pak aya kedatangan we. Aya wae lah. Ayo eueuh sok teteangan kana karunya batur geus ngetik-ngetik beurnya nungguan tamu nungguan di isu kuring. Ya kita fleksibel lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa id qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ay wadkuru waqta qauli Musa alaihissalam li usulikum, maksudnya dan ingatlah kalian semua waktu Nabi Musa berkata kepada orang tua kalian semua. Berarti ini tuh bahasanya udah nenek moyang berarti ke anak-anaknya nih. Apa ucapan Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian semua untuk menyembelih sapi betina, betina. Rasaan mah abdi pernah cerita iya rasaan mah. Duka di musola mana ya? Pernah. Tapi di ziarah pernah kabur di mobil. Ruwiya an Ibnu Abbas wa sa'ilul mubasyirina anna rajulan faqiran fi bani Israila qatala ibna akhihi aw akhahu aw ibna ammihi likai yarisahu. Summa ramahu fi majma'i tariqi summa syaka dalika ila Musa alaihissalam. Nah, iya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Kanjeng Nabi ya. Abbas ini kan aman betinya. Ibnu Abbas anaknya Abdullah, anaknya Abbas ya. Kan namanya Abdullah bin Abbas ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Makanya Ibnu Abbas di dia biasa di kitab-kitab biasanya radhiyallahu anhuma. Jadi dua-duanya didoakan. Sepupunya Kanjeng Nabi. Dan semua ulama tafsir diriwayatkan apa sih? Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang fakir pisahnya. Orang fakir itu maksudnya nggak punya lah, orang nggak punya. Di kalangan Bani Israel, masyarakat Bani Israel, dia telah membunuh, ada yang mengatakan membunuh anak saudaranya. Anak saudara berarti naon? Awasannya sih ya. Awal berarti ya. Atau membunuh saudaranya. Ada yang mengatakan dia telah membunuh saudaranya. Berarti lancurnya atau adinanya. Atau dia membunuh anak pamannya. Berarti sepupunya. Sepupu. Ini anak paman berarti sepupu berarti ya. Kenapa sih membunuh? Karena fakir likayarisahu, supaya dia mendapatkan warisan. Mayang satin hayang benghar gitu, supaya warisan. Setelah membunuh dia melemparkan mayatnya majma'it thoriq, di perkumpulan jalan. Kalau bahasa ini mah di perempatan lah. Perempatan supaya terlihat, lu datang di dia terlihat, datang dia terlihat, dia ada mayat tuh. Nah, setelah dilempar di tengah-tengah jalan atau di perempatan, terus dia melapor. Lamun bahasanya mengeser lah. WA ngeser terlebih dahulu.
atau melapor kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena udah melapor, fajtahada Musa fi ta'arrufil qatili. Nabi Musa ijtihad, ya, sungguh-sungguh mencari tahu siapa sih yang membunuh gitu. Falamma lam yadhar, ketika tidak nampak, lomba sini mah sudah olah TKP-nya, udah tanya-tanya lah, udah ditelusuri lah olah TKP tempat kejadian perkara, ternyata tidak tampak. Kata kaumnya, qalu lahu sallana rabbaka hatta yubayyinahu. Coba ya Musa, minta karena arah kami, minta kepada Gusti Allah biar Allah menjelaskan nih siapa sih yang membunuhnya, gitu bahasanya. Suruh doa kepada Gusti Allah. Fasa'alahu, kemudian Nabi Musa doa kepada Allah, langsung oleh Allah fa'auhallahu ilaihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, Allah memberikan wahyu ini nih. Innallaha ya'murukum an tadbahu. Sungguhnya Allah memerintah kepada kalian semua untuk menyembelih sapi betina. Karena permintaan mereka suruh Nabi Musa minta kepada Allah, ternyata jawabannya seperti itu. Maka mereka fata'ajabu min dzalika, mereka aneh. Lalu pan teu nyambung, titah neangan anu maehan suruh mencari yang membunuh, malah menyembelih sapi, kan gak nyambung. Lomba saya mah, orang mulai itu ada yang kesurupan, kata hayam pucit, gitu bahasanya mah, teu nyambung gitu. Nggak nyambung. Jadi mereka aneh. Summa syaddadu ala anfusihim bi istifhami halan ba'da halin. Kemudian berat terhadap mereka di dalam diri mereka nih bil istifham, bertanya-tanya. Satu tingkah setelah tingkah yang lain, maksudnya tuh nanya. Kan karena jawabannya sapinya kayak gimana? Umurnya berapa? Warnanya apa? Gitu sampai wah, tanya-tanya lah. Wastaqsaw fi talabil wasfi. Dan mereka waktu sautin naon di dia ngetuakan, pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sifat dari sapi ini, ya, benar-benar sesuai arahan Nabi Musa. Kan pokoknya sapinya kudu kos kieu, harus seperti ini gitu ya. Warnanya begini, usianya begini. Falamma ta'ayyanat al-baqaratu lam yajiduha. Ketika sudah dijelaskan oleh Nabi Musa sapinya yang model seperti ini, lam yajiduha, mereka tidak menemukan. Dimanapun gak nemu. Bidzalika na'ti, atas sifat-sifat sapi itu. Illa inda insanin muayyanin walam yabi'ha illa bi ad'afi samaniha. Kecuali ada yang punya satu orang manusia yang tertentu, tapi dia tidak menjual sapi itu, kecuali menjual dengan bahasanya lipetan harga sapi. Kalau bahasa lima dijualnya harus sebobot kulit sapi. Ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kulit sapi lain saburat emas, kulit sapi lain. Kulit sapi emas tadi diasup enggak yang apa? Duit nanti sawadah kulit sapi. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang berpendapat ya seberat itu, seberat kulit sapi. Tapi berat emas terus keuangkan gitulah bahasanya. Nah, pas taruha, karena udah nemu pas taruha, mereka membeli sapi itu pada bauha, terus disembelih ya, oleh mereka, oleh kaum Bani Israel. Wa amarahum Musa ayyakhudhu adwan minha, dan Nabi Musa memerintahkan kepada kaum untuk mengambil satu anggota tubuh dari sapi tersebut. Nanti di depan, jadi sebenarnya mah satu ayat ini tuh riwayat untuk beberapa ayat di depannya gitu. Dia mah cerita singkatnya lah gitu. Satu anggota, ada yang mengatakan lisan, kebanyakan lisan. Lisan teh berarti letahna. Ada yang buntut, ada yang mengatakan paha gitu. Setelah diambil anggota sapi, fayadribu bihi al-qatila. Kemudian mereka memukulkan anggota bagian sapi tadi ke orang yang sudah dibunuh. Dipukulkan, setelah dipukul palu, mereka mengerjakan fasara al-maqtulu hayyan. Orang yang terbunuh langsung jadi hidup. Wa ayyana lahum, setelah hidup ngomong menjelaskan, tuh yang sudah membunuh saya itu tuh
itu bahasanya. Qatilahu, terhadap orang yang telah membunuhnya. Siapa sih qatilahu tuh? Wa huwa alladzi ibtida'u bisyikayati. Yaitu adalah orang yang pertama kali melaporkan atau menyebarkan berita tentang pembunuhan. Nah, setelah mereka mengetahui faqataluhu qawadan. Masyarakat membunuh orang yang membunuh tadi qawadan sebagai hukum qisas itulah. Kan dulu hukum qisas. Nah, hukum qisas ini maka berlaku bagi kita sekarang. Tapi di Indonesia tidak ada hukum qisas. Karena nggak ada hukum qisas, akhirnya penjara penuh. Sok, terus tuh. Penjara penuh. Makanya setiap Agustus apa tuh? Diadakan remisi. Bahasanya apa sih? Pengurangan lah. Masa tambahan gitu. Pengurangan masa tambahan. Karena apa sih? Karena overlap, penjaranya overlap. Gitu. Makanya ini artinya kalau hikmahnya di sini bahasa Jawa apa sih? Beji ke titik, olok ke toroknya. Bahasa ini sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sesembunyi-sembunyinya bangkai ditimbun pasti akan tercium juga, gitu bahasanya lah. Pasti kanyahoan lah gitu lah, disebutkan oke. Nah ini cerita nama mereka dia itu yang jelas sebenarnya, tapi nanti akan di depan lebih jelasnya lagi di depan. Nah, iya kita kesampingkan dulu ya. Ke sini dulu nih. Kan kata Allah, kata Nabi Musa, Allah menyuruh nyembelih sapi. Kalau kata masyarakat, atattakhiduna hujwa, kamu tuh ngajak guyonan, kata bahasanya gitulah. Kamu tuh ngajak guyonan. Apakah kamu menjadikan kami itu sebagai candaan? Ini candaan, guyonan gitu. Ai atas taji'u bina ya Musa, fa inna su'lana amil qatili wa anta ta'muruna bidhi baqaratin. Kamu tuh ngajak tertawa baik kami Musa gitu. Sesungguhnya pertanyaanmu itu ya tentang perkara orang yang dibunuh, sementara kamu menyuruh untuk menyembelih sapi. Nah, gitu. Jadi bahasanya ngajak heureuy gitu bahasanya. Wa inna ma qalu dzalika li annahum lam ya'lamu. Kenapa sih masyarakat Bani Israil ngomong seperti ini? Karena mereka tidak mengerti annal hikmata, sesungguhnya hikmah di balik ini dia hayatul qatili bidor bihi bibaqdil baqarati wa idbarihi biqatili. Karena hikmahnya itu nanti pencet dulu. Kayak sekedar pencet ya. Malum ya. Mana tadi teh? Sesungguhnya hikmahnya ini adalah nanti orang yang dibunuh akan hidup dengan dipukul oleh bagian sapi yang sudah disembelih, kemudian orang yang hidup itu memberikan kabar, informasi tentang orang yang membunuhnya gitu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh gitu. Ai al-mustahjiina bil mu'minin, maksudnya orang-orang yang menertawakan terhadap orang mukmin. Kan tadi bilangnya, ngajak heureuy gitu bahasanya. Bercanda? Bukan. Saya tidak menertawakan orang mukmin, kata siapa? Kata Nabi Musa. Li annal haja'a fi asna'i tablighi amrillahi ta'ala jahlun. Karena sesungguhnya menertawakan atau bercanda lah gitulah ya. Bercanda di tengah-tengah perintah menyampaikan perintah Allah itu merupakan sikap yang bodoh. Artinya ketika kita sedang serius, ulah dibawa ke heureuy gitu bahasa nama. Kalau memang itu adalah perintah Allah, jangan dibarengi dengan heureuy gitu. Karena li'anala jauh. Jadi sikap bercanda seperti ini ketika menyampaikan perintah Allah merupakan sikap yang bodoh. Falamma alimu annal amra bidibi hakuna. Ketika mereka tahu sesungguhnya perintah menyembelih itu adalah hak, benar nih, baru mereka berbicara, qalu ud'u lana
rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun sama dia. Nah, setelah mereka tahu ini perkara hak, mereka berkata, Musa, coba doa karena arah kami, doa kepada Gusti Allah supaya Allah menjelaskan kepada kami masih nuha usia sapinya itu asogiro, apakah sapi yang kecil usia masih muda apa sudah tua, itu bahasanya. Oh kabiro. Qala kata Nabi Musa, innahu inallah ta'ala yaqulu inna. Kata Gusti Allah, karena cukup Nabi Musa tanya, sesungguhnya sapi itu baqaratul lafaridun, sapi yang bukan perawan atau bukan perawan, bukan tua lah. Faridun tidak tua umurnya, kabiratun bisini, wala bikrun dan tidak muda, aisogiro, tidak anak-anak lah. Awanun baina dalik, tengah-tengah di antara tua dan muda, itulah aiwastun bainal musinnati wal patayati, umurnya tengah-tengah antara untuk kolatein te moratein. Tanggung sih dah. Itu apa patayatnya? Apa patayat? Fa'alu ma tumarun, maka kerjakanlah oleh kalian semua apa-apa yang telah diperintah kepada kalian semua. Bihi min dabihiha, dari perintah untuk menyembelih sapi tersebut. Mereka nanya lagi kan tadi istifhamnya, syaddadunya, sangat berat itulah. Al-anfusihim terhadap hati mereka kan berat, maksud berat tetap bertanya-tanya. Nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kata mereka, Musa, coba minta lagi kepada Gusti Allah karena arah kami supaya Allah menerangkan kepada kami warna sapinya seperti apa. Nah, qala kata Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Bahwa warna sapinya itu kata Allah, ya, sapi yang warnanya kuning, faqi'un teh di dia artinya bersih. Tapi di matanya faqi'un itu syadidus safrah, kuning tua lah, sangat kuning pisan, kuning tua. Aisafun launuha, jadi sofa launuha teh non bersih lah kuningnya. Tasurun nadirin, yang mana bisa membuat bunga, membuat sih kesemsem lah bagi orang yang melihat ilahiyah terhadap sapi. Jadi ketika melihat tuh seneng pisan. Bisa babi husniha, dengan sebab-sebab bagusnya sapi. Wa ta'jubihim min syiddati safratiha, dan aneh, takjub lah karena sangat banget kuningnya gitu. Di gorobatiha karena langka, itu langka. Wa khurujiha anil mu'tadi, dan memang sapinya di luar sapi yang biasa gitu, keluar dari kebiasaan. Sapinya langka lah gitu. Geus nanya umur, nanya warna, nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nanya deui, coba tanya lagi kepada Gusti Allah, minta kepada Allah supaya Allah menjelaskan kepada kami, mahia, sapinya itu amilatun hiya amla, apakah sapi yang dipekerjakan, bahasanya buat dibajak itulah, atau tidak gitu. Ya kata Allah, ya, kata Nabi Musa, ya tetap ini kan dari Allah juga. Innal baqarata syabaha alaina. Ini belum nih. Ini masih kata Bani Israel. Kata Bani Israel ini ya. Innal baqarata syabaha, sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Jadi masih samar. Baru hanya usia sama warna tuh masih remeng-remeng lah. Dan pasti jelas gitu. Wa inna insyaallah la muhtadun, dan mudah-mudahan kami semua atas kehendak Allah, mudah-mudahan kami semua diberikan petunjuk oleh Gusti Allah. Dijadikan orang yang mendapatkan petunjuk ila wasfiha, kepada sifat-sifat sapi, au ilal qatil, atau kepada supaya mengetahui orang yang membunuh. Qala kata Nabi Musa, innahu ta'ala yaqulu innaha baqaratun la dalulu tusirul ardo wala taskil harsa musallamatul la syata fiha.
qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Pamitul fatwa kadinya. Surah Nabi Musa dawan Allah cenah sapi nate tidak hina teh goyur mudallalatin, tidak yang dihinakan, tidak dipekerjakan lah. Nah, tidak dipekerjakan. Maksudnya tusil ardo tidak dipekerjakan seperti taqalubuha lizaro'ah, untuk membolak-balikan tanduran, ya dibuat bajak lah gitu lah. Bukan sapi yang seperti itu. Wala taskil harasa, dan bukan sapi yang untuk taskitin apa sih? Mana mina teh? Meras. Oh, merasnya. Nah, zat-nya iya. Pokoknya bukan untuk seperti ini, bukan. Ini mah kalau zat mah ya tanduran sama. Tanduran, bukan untuk buat panen atau naon lah bahasana mah kadinya. Pokoknya mah teu dicake, teu dipigawekeun lah, sapina gitu aja. Musallamatun, sapi yang sangat selamat, ya. Min kulli aibin, dari setiap cacat lah, tidak ada cacat sedikit pun. La syiyata fiha, tidak ada belang sedikit pun di sapi itu. Ailah khalaqa fi launiha, tidak tercampur oleh warna-warna yang lain gitu. Qala Mujahid, kata Imam Mujahid, la bayado fiha wala sawada. Tidak ada warna putih dan tidak ada warna hitam. Kan biasanya sapi sok kayak bercak putihnya, kayak hidung gitu lah. Ini murni koneng banget koneng lah gitu. Qalul ana jikta bilha, kata mereka Bani Israel, al ana sekarang, jikta datangkanlah engkau ya, bil haqi dengan senyata-nyatanya. Maksudnya adalah aina taqta bil bayanil muhaqqaqi. Maksudnya Nabi Musa supaya ngomong dengan sejelas-jelasnya, dengan sejentre-jentrenya tentang sapi yang seperti ini gitu. Fa fatashau alaiha, kemudian Nabi Musa memberikan penjelasan ya kepada apa tuh, pokoknya ngasih tahu semuanya lah bahwa sapinya di sini ini lah. Fa wajaduha indal fatal bari li ummihi. Kemudian masyarakat menemukan sapi itu ada di anak muda, seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Berarti anak ya yatim ya. Mun eueuh bapak anak sih piatu pak yatim. Geus yatim bae lah. Kuring mah lieur tah. Geus pokona mah lamun eueuh salah saeudina yatim bae gitulah, lieur. Lamun eueuh ibu naon? Piatu. Kemudian pastarauha bimil ijildiha, kemudian Bani Israel membeli sapi tersebut bimil ijildiha, dengan memenuhi kulitnya sapi. Yaitu tadi ada yang berpendapat seharga beratnya kulit sapi, ada yang berpendapat kulit sapi geus disembelih teh diasupkeun kabeh. Tasa sapi nu emas eta lah, sapi nu emas, no? Anu aya di kulit sapi lah. Gitu. Pada bauha wa makadu yaf'alun, kemudian masyarakat Bani Israel menyembelih sapi itu, wa makadu yaf'alun, dan mereka semua tidak aima qarrabu ayyaf'alu hatta intahatnya talaunan intahat su'alatihim ya wa su'alatuhum, dan tidaklah dekat-dekat mereka untuk mengerjakan sampai intinya mereka nggak langsung mendapatkan sapi itu bahasanya mah. Jadi benar-benar mencari lah itulah sampai jelas, sampai pol itulah pol pertanyaan mereka terhadap Nabi Musa. Wa yuqul, dan diceritakan wabakadu ayat bahuha li ajali wala isamaniha, dan dikatakan arti wamakadu ieu teh artina mereka semua menyembelih sapi ini karena arah naon ieu teh gola ieu teh larange mahal harganya
karena mahal, karena saking mahalnya, mahal sih harganya. Ada yang mengatakan karena arah mahal harganya wa makadu ya. Jadi terjadi bahasanya apa sih? Terjadi tawar menawar dulu lah itu bahasanya. Ayat auli khaufil fadihati fi duhuril qatili, atau dikatakan arti wa makadu di sini adalah karena takutnya kenapa sih? Fadihah. Kauleh-oleh fi duhuril qatili, di dalam mendohirkan orang yang membunuh. Intinya malah sangat berhati-hati ya, berhati-hati dalam membeli sapi. Ruya diriwayatkan annahu kana fi Bani Israila sayhun salihun lahu ibnun tiflun. Nah, ibnu tiflin ibnun tiflun berarti walahu ajalatun. Diriwayatkan sesungguhnya ada orang tua yang soleh masyarakat Bani Israel, dia punya anak kecil, dan orang yang soleh ini, orang tua ini yang soleh ini punya anak sapi masih kecil. Kemudian fa'ata biha ilal goidoh. Nah, si orang tua yang udah tua ini, yang soleh ini datang ke goidoh. Goidoh itu alas, hutan lah. Tapi itu hutan itu bahasa nama kumpulan iyalah, kumpulan non. Nya di tengah hutan banyak pepohonan itulah, jadi tinggal ke dirinya lah. Nah, gitu. Waqala, dan berbicara, berdoalah, Allahumma inni istauda'atka hadhil ajalatu libni hatta yakuru. Ya Allah, sesungguhnya aku masih munculkan, masih masrahkanlah, masrahkan ke anjeun, kepada engkau anak sapi ini nih untuk anakku nanti kalau dia sudah besar. Kan bahasanya harusnya kan di kandang ya, dirawat. Ya mantep. Di kemana sih? Ya ke hutan diculkan guys. Ya Allah, abdi nitip us kitu ya bos. Aya henteu aya kos kitu. Diabur gitu lah, diabur. Ya tahu diangon kene berarti. Itu tadi angon. Baliknya nyesok gitu. Terusnya di mana wae. Daseri. Iya mah diangon terus maut. Enggak sih. Si istrinya nggak tahu biasa, maksudnya istrinya tahunya ada di hutan lah gitu. Fakanat min ahsanil baqari wa asmaniha. Nah, maka jadilah sapi ini sapi yang paling baik dari sapi-sapi yang lain. Pokoknya paling yang sapi terbaik lah, lebih bagus. Wa asmaniha, dan sapi yang paling lebih lemu. Nah, lemu. Lebih nasi subur lintuh lah. Falamma kabur al ibnu kana barrani walidatihi. Ketika si anaknya itu sudah besar, maka anak yang tadi menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, pada ibunya. Fakana yuqsimul laila aslasan yusolli sulusan wa yanamu sulusan wa yajlisu inda ra'si ummihi sulusan. Coba. Dikatakan berbakti kepada ibunya itu apa? Malam itu dibagi 3 waktunya. Sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk duduk dekat kepala ibunya. Karena memang ibunya kan sudah tua, ngarawat itulah. Sampai ibunya tidur tuh di tungguan gitulah, tungguan. Ku soleh-solehnya. Jadi sebenarnya ada 2 kisah yang soleh itu. Yang pertama sudah diceritakan oleh para ustadz dulu. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Masih emut ketika Nabi Musa dibawa oleh Nabi Khidir ke satu bangunan, tembok miring lah. Oleh Nabi Khidir, rumah yang sudah rewat atau tembok miring malah dibangun gitu kan ya, dibangun. Malah dibangun. Kan Nabi Musa protes. Mengilup kuri kalau pengen belajar jangan protes kan gitu kan ya. Artinya kan Nabi Khidir kan membangun itu kan tidak minta upah. Membangun rumah yang sudah reot tuh atau tembok yang sudah miring tuh. Nah, ini adalah kisah orang yang soleh. Artinya apa? Jaminan untuk orang yang soleh itu ketika meninggal maka anaknya akan dijamin oleh Allah. Satu kisahnya yang tadi. Jadi itu orang tuanya soleh. Karena saking solehnya Nabi Khidir tahu. Akhirnya rumah yang reot atau temboknya sudah miring dibangun lagi seperti sedia kala supaya
anaknya yang merantau pas pulang ingat itu rumahnya, kan dalam rumah di bawahnya itu di dasarnya ada harta karun atau harta warisan. Jadi dijamin Allah seperti itu. Nah yang kedua ini nih kisahnya, ini yang kedua. Jadi ada dua kisahnya. Nah yang kedua ini. Jadi sebenarnya si ibunya ini bisa dikatakan udah makrifat pada Allah. Terus makrifat lah. Nanti bahasanya wali itulah. Nya ayeuna seorang orang tua yang ngabur gitu kumaha sih? Tingkatan lain urang bari itu bahasana. Nah, ieu tanggung bisa kitu nya. Falamma asbaha ihtatoba ala dhahri wa yabiul hatoba bisuki sumayta sadaku bisulusi wa yakulu sulusahu wa yukti walidat tahu sulusahu. Ai penting mak itu kalau malam, kalau siang mah pokoknya kalau siang pagi-pagi dia mencari kayu, udah baheula lama lain dagangnya, mencari kayu, berburu lah gitulah. Mencari kayu, dipanggul, kemudian dijual ke pasar. Hasilnya sepertiga disodakokan, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk diberikan kepada orang tua. Nah, iya contoh, makanya benar-benar anak yang berbakti kepada orang tua. Summa amaratu ummuhu ayyahudatil kalajalat tak minal ghaidah. Kemudian ibunya menyuruh kepada si anak untuk mengambil sapi. Sapinya geus gede, cokot tuh di hutan gitu bahasana. Coba diambil. Falamma akhadaha qalat lahu ummuhu innaka faqirun yashqu alaikal ihtitabu bin nahari wal qiyamu bil laili. Nah, ketika si anak sudah mengambil sapi, ibunya berkata kepada si anak, nak, sesungguhnya kamu tuh orang yang fakir, kamu tuh orang butuh lah gitulah. Berat, bisa lah, kamu tuh berat sekali. Harus mencari kayu di siang hari. Sementara malamnya harus qiyamul lail. Ya qiyamul lail itu gitu, sholat. Duh ya dikir, harus menjaga saya gitu bahasanya. Duh, bener-bener berbakti pisannya. Tapi hadhil bakorota, udah jual aja, jual olehmu sapi ini, jual. Nah kata si anak, faqala bikam abiha. Aduh mah, berapa? Kalau saya jual harganya berapa? Kata ibunya, kolak bisalah sati dananiro. Harganya tidak di 3 dinar. Jadi 3 dinar ini, lamun sadinar itu kira-kira 4 gram. Kalau 3 dinar berarti 12 gram. Ayeuna sagram sabaraha? Hampir 1 juta ini namanya. 12 juta. Ayeuna sagram sabaraha sih? Abi kapungkur mas 5 mas 1000, mas 50 ayeuna tos. Berapa salapan ya? Taruh 1 juta we, 1 juta. Sagram 1 jutanya, 4 gram 4 jutanya. Berarti 12 jutanya. Itu bahasanya. Harga 12 juta gitu. Wala tabi bi ghairi masyurati, dan janganlah kamu menjual sapi ini tanpa musyawarah denganku. Artinya tanpa ada izin dari ibunya. Nah, kata si anak nih. Kata ibunya begitu ya. Wa kana samanul baqarati idaka salah sata dananiro. Terus jadilah tetap harga sapi itu harganya 3 dinar. Fantolaqu bihi ila suqi. Kemudian si anak bawa sapinya ke pasar, dibawa ke pasar. Baba asallahu malakan liyuh tabiro alfata kaifa barrahu biwaladi. Kemudian Allah mengutus malaikat, biasa malaikat berupa menjadi seseorang itulah ya, untuk menguji si anak muda tadi benar enggak sih dia itu berbuat baik kepada orang tua. Faqala al malaku lahu bikam, tapi hadhil baqarata, kata si malaikatnya, ini sapi dijual berapa? Nah, kata si anak itu, faqala bisa satu daniro, harganya 3 dinar, biar cepet lah. Bisarti ridho walidati, tapi syaratnya 3 dinar ini harus ada dengan syarat ridho dari ibuku, itu bahasanya. 3 dinar ini adalah syaratnya udah diridhoi oleh ibuku. Kata si malaikat, faqala malaku laka, udahlah laka sitatu dananiro, wala tastadin ummaka, guys, harganya 6 dinar aja lah, tapi kamu jangan izin ke ibumu, itu bahasanya. Udahlah saya beli 6 dinar, jangan izin lagi.
Nah, faqala al-fata law ataitaini walau atoitani wazana dahaban lam akhudha illa birida ummi. Kalau kamu memberiku misalnya nih sepenuh emas nih, saya tidak akan mengambilnya kecuali ada ridho dari ibuku. Jadi benar-benar sangat berbakti lah. Faraddaha ila ummihi wa ahbaruha bisamani. Coba bayangkan ya. Tadi kan di bumi dari rumah ke pasar bawa. Peraku sapina ditinggalkan, dibawa dari kan, dibawa ada berapa dicuculkan bisa dicopotnya. Kan saking amanahnya, dibawa lagi sapinya ke rumah. Mah, ada yang pengen beli katanya pengen 6 dinar. Boleh enggak? Itu bahasanya malah. Nah, kata si ibunya, fabiha bisitati dananiro ala ridho minni. Udahlah, jual 6 dinar, sudah ada ridho dari saya, kata ibunya tuh. Fantolako bihi ila suki, terus balik lagi, bawa sapi lagi ke pasar. Bayangkan kan jauhnya pasar. Wa atal malaku faqala is tak danat umuka, kata si malaikat, udah ada izin dari ibumu. Faqala fata, kata si anak muda, innaha amarotni ala ankusoha an sittati dananiro ala an istadana. Kata si anak muda, sesungguhnya ibuku telah memerintahkanku untuk tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, karena itu sudah diizinkan oleh ibuku. Izin mah kekurang harganya lah 6 dinar. Sudah harganya 6 dinar. Faqala al-malaku inni a'taika isnai asyara dinaron ala Allah asta tadinar. Gus, ku saya mau dibeli 12 dinar. Nambah lagi 12 dinar. Tapi jangan izin ke ibumu. Dah saya beli 12 dinar. Kalau zaman sekarang gimana ya? Rasanya pasti dijual. Jual yakin. Fa'aba al-fata, si anak muda menolak. Enggak mau ah. Waraja ila ummihi, kemudian pulang ke ibunya. Nya pulang teh dibawa deui sapina. Itu sorangan lain teh, itu dicangcang teh. Wa akhbaroha bidalika, kemudian mengabarkan tentang peristiwa tersebut. Faqalat, kata ibunya nih, innal ladzi ya'tika malakun bi surati adamiyyin liyuh tabiroka. Nak, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah malaikat dalam rupa manusia. Berarti kan ibunya sudah marifat itu. Jadi sebenarnya ibunya tuh ngetes apal ini, sudah tahu lah gitulah bahwa akan ada peristiwa seperti ini. Cuman nggak disebutkan di sini karena ya bahasanya, namanya sih tingkatan wali mah guys, temenang disebutkan lah gitu temenang. Faida ataka faqul lahu atamuruna an nabi ahadil baqarah amla. Nah, kalau misalnya datang lagi kepadamu, coba ngomong ke malaikat tadi, ya. Tanya, kamu tuh memerintah untuk menjual sapi ini atau enggak? Bahasa nama, kita sapi boleh dijual apa ente? Minta pendapat lah, gitu. Kalau bahasa gini mah, Pak, udahlah gini aja lah, kata ibu saya. Maksud kedatangan Anda tuh kesini pengen apa? Gitu. Pengen beli atau pengen apa? Gitu. Apa sapinya dijual apa enggak? Gitu bahasanya. Bapak Allah terus si anak muda mengerjakan perintah ibunya. Faqala al-malaku lahu idhab ila ummika wa qul laha imsaki. Kata si malaikat, kan geus ditah ieu ngomong kieu nya. Kata si malaikat, pergi ke ibu kamu, katakan kepadanya, tahan. Maksudnya tahan. Investasi orang dulu begini nih. Tahan. Hadihil baqarah, tahan sapi ini. Fa inna Musa ibni Imrana yastariha minka liqatilin. Nanti yuktalu fi bani Israil yuktalu fi bani Israil wala tabi'uha illa bimilki mislihan. Ya. Sesungguhnya sapi ini nanti akan dibeli oleh Nabi Musa bin Imran yang akan membelinya untuk satu kasus orang yang dibunuh di Bani Israel. Kamu jangan menjualnya kecuali ada orang yang ingin membeli dengan sepenuh kulit, ya, dahaban dan naniron.
Maksudnya bahasanya mah. Nah itu beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan seharga kulit itu ditimbang emasna kayak kaduitkeun gitulah. Ada yang mengatakan kulit sapina dijeberkeun asupun emas jeung duit kabeh gitu dibeli nanti. Ku saking berbakti kepada orang tua, jadi mendapatkan harta yang sangat banyak. Kemudian fa amsakatha, kemudian ibunya menahan sapi itu, wa qadarallahu taala ala bani Israila dabahatil kalbaqarati bi ainiha. Kemudian Allah mentakdirkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi itu dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disebutkan, mukafatan lil fata, sebagai mukafatan teh naonnya, sebagai mukafatan sebagai balasan atau imbalan kepada anak muda ala birrihi biwaldatihi, atas perbuatan atau berbaktinya kepada orang tuanya, fadlan minallahi taala, merupakan anugerah dari Gusti Allah taala. Paling sakit wae lah, capek pegel saja ayo. Jadi kesimpulan yang kedua ini, yang pertama ambil hikmahnya, ketika kita jual beli harus amanah. Kan banyak peristiwa di YouTube CCTV-nya, oleh bosnya suruh jangan begini, nyokot ngodok. Ada yang bikin banyak yang gak amanah. Kadang memang tuh berat, amanah itu berat sekali. Banyak yang tergoda oleh dunia seperti itu. Pak Haji, abdi bercerita ya, kamu ditanya ngawas ya nya. Ternyata abdi benar tidak ada pikiran seperti itu, tidak ada pikiran bahasan hayang rebutan kan berdua kaptennya. Dirinya nyarios, Pak Haji terus gitu. Abdi mah rek nyarios gitu ya, geus niat bari euy deui, menghargai lah. Artinya kan eta hoyong pisan ngiringan gitulah. Jadi abdi tidak mau rebutan. Dan bahasana naon sih? Rezeki mah saya lah, saja lah gitu. Yang penting mah kita ikhlas, karena Pak iya uji. Ya pokoknya mah eta mah teu langkung lah gitu. Intina mah ketika ada satu peristiwa kita harus ikhlas. Jadi jangan sampai memandang inilah. Jadi tetap kita tujuannya mah niat baca Quran karena Allah. Dan terbukti Pak abdi mah tidak ada mengharapkan pengen uang segitu, gimana? Selang sebenarnya patinten lah. Kayaknya 1,5. Kan bahasanya lamun ieu mah kan kudu ngaji kan ya. Abdi mah bahkan lebih dari itu nanti. Karena ikhlas, karena hadis Nabi man akhlaso arba'ina yauman. Barang siapa yang ikhlas 40 hari we. Kan kudu mah seumur hidup ikhlas teh. Asa 40 hari we ikhlas. Mau ditinggal mati mau apapun. Ya nabiul hikmah min qalbihi an qalbihi min lisani. Akan keluar dari hatinya sumber-sumber hikmah melalui lisannya. Jadi artinya ucapan-ucapannya teh ngeunah lah, asup ka ngena ka orang teh gitu. Banyak ilmu yang keluar. Paling segitu, barangkali pertanyaan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.